Saya lihat di satu artikel, bagus juga ya, uji coba. Saya yakin tahun 2024 saudara mau lebih sukses daripada tahun 2023 ya. Nah, uji cobanya begini, terhadap 2 orang anak ya, dihadapkan pilihan untuk diberikan sebuah pizza loyang mini, ya nggak terlalu besar lah ya. Bagi siapa yang mau tunggu 15 menit, dia akan mendapat 2 loyang. Tapi kalau yang mau segera, dia akan dapat 1 loyang. Nah, survei membuktikan setelah diuji coba seperti itu, orang yang mau menunggu 15 menit supaya dapat 2 loyang Pizza Hut, setelah berpuluh-puluh tahun dengan uji coba seperti itu, dan anak yang memilih lebih baik tunggu 15 menit mendapatkan Pizza Hut 2 loyang, itu ternyata lebih sukses ketimbang yang satu itu, maunya cepat, langsung, instan. Akhirnya, dari eksperimen ini, artinya apa? Nggak ada yang namanya instan. Segala sesuatu itu perlu proses. Dan saya mau katakan, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Saudara tangkap ini ya. Jadi apa yang saya mau pesankan untuk saudara masuk 2024 adalah saudara harus mencintai proses. Karena proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Dari cerita awal tadi, saya katakan ada satu anak yang mau menunggu 15 menit karena dia bisa dapat 2 loyang. Satu anak itu nggak sabaran, dia maunya seketika itu juga. 20 tahun kemudian, orang yang sukses adalah anak yang mau menunggu 15 menit. Tangkap ini ya. Nah, saudara, ada satu cerita, kisah nyata ini, beberapa tahun yang lalu, saudara pernah dengar seorang mahasiswa itu mati bunuh diri. Saudara tahu alasannya apa? Saya pikir mahasiswa ini mungkin dari ekonomi lemah, ternyata enggak. Orang tuanya berkecukupan, sekolah di daerah mana ya? Di daerah Depok, saya kurang gitu paham. Dia mati, membunuh dirinya. Cuma satu hal, oleh karena apa? Skripsinya itu ditolak oleh dosen. Selidik punya selidik, kenapa dia bisa punya sikap seperti itu? Nggak bisa terima kenyataan. Nah, waktu kecil, selama dididik oleh orang tuanya terlalu memanjakan. Jadi dia tidak pernah mengalami kegagalan. Dia mau ini, mau apa, selalu si orang tuanya support, dukung. Jadi dia pikir segala sesuatunya itu simsalabim langsung jadi. Pak, aku mau ini, langsung diberikan. Mau apa, langsung ada. Ternyata itu berbahaya. Kalau dia habis main-main gitu ya, kan berantakan tuh. Nggak disuruh beresin, ternyata itu bisa merusak si anak itu loh. Nah, anak yang tadi saya cerita jadi mahasiswa, dia itu tidak pernah mengalami kegagalan. Apa yang dia mau tanpa proses, langsung jadi. Pak, aku mau mainan, langsung dikasih. Itu namanya terlalu memanjakan si anak itu. Bertumbuh besar, jadi mahasiswa, sampai satu hari dia menghadapi dunia kenyataan, hanya karena skripsinya itu ditolak oleh dosen, dia nggak bisa terima. Dia merasa gagal. Padahal kegagalan itu adalah apa? Kesuksesan yang tertunda. Sudah tangkap ini? Bahaya nggak? Orang yang mendapat sesuatu tanpa proses. Sudah tangkap ini ya? Nah, saudara mau sukses kan? Oke. Proses menentukan kualitas. Contoh, kualitas Hansip sama kualitas Kopassus beda nggak? Beda. Kalau Hansip, prosesnya, latihannya baris berbaris. Betul kan? Tapi kalau Kopassus apa? Turun dari truk lagi berjalan kencang, turun, iya kan? Naik apa, bergelayutan di mana, ditinggalin di hutan, harus hidup sendiri, begitu kan kalau nggak salah. Kalau Hansip, baris berbaris. Kualitasnya, saudara bisa tahu kan? Tangkap ini ya, ibaratnya kue pisang goreng sama lapis legit. Enaknya yang mana? Pisang goreng. Lapis legit. Dia itu mahal kan? Karena dibikinnya lewat proses satu.
perlu berjam-jam untuk mendapatkan satu loyang kue lapis. Sedangkan pisang goreng tinggal cemplung jadi. So, nangkep ini ya. Nah, saudara, kalau saudara mau sukses, apa itu sukses? Orang seperti apa sukses? Saya udah pernah nyampaikan ini. Regu A. Orang dikatakan sukses adalah apa? Nggak tahu kan? Regu B, tengah. Orang sukses? Nathan mau sukses kan? Orang sukses itu apa? Hah? Tuh. Hah? Orang sukses adalah orang yang mampu melewati proses, bukan mencapai sesuatu. Kita sering ya, oh si Nathan sekarang udah jadi presiden direktur, itu pencapaian kan? Saya mau katakan, orang sukses adalah orang yang mampu melewati proses. Presiden direktur itu hanya akibat orang itu mampu melewati proses. Tangkap ini? Jadi sukses itu apa? Orang sukses adalah orang yang mampu melewati proses. Pencapaian itu hanya akibat orang itu mampu melewati proses. Jadi kalau dia tidak mau melewati proses itu, nggak mungkin mencapai sesuatu. Kalau dia mencapai sesuatu, itu jatuhnya paling gampang. Ibaratnya jadi atasan yang dikarbit. Mungkin bapaknya sebagai pemilik. Lihat, perusahaannya nggak berapa lama pasti ambruk. Sudah tangkap ini ya? Oke. Saya sering katakan begini. Sukses itu kalau 100%, 50% ditentukan oleh mindset, keadaan hati. Seperti dicerita di awal, tentang dua anak. Anak yang satu kan maunya cepat. Itu kan cara pikir dia. Yang anak kedua, mendingan gue tungguin aja 15 menit. Itu kan cara pikir dia. Karena ketika saya menunggu 15 menit, saya akan mendapat 2 loyang. Cerita yang mahasiswa itu bunuh diri, itu kan dari mindset dia, cara berpikir dia. Selama ini dia sudah dibuai dengan keberhasilan tanpa proses. Mau A, langsung dapat A. Begitu dia menghadapi dunia nyata, dalam kuliahnya, di skripsinya ditolak, dia nggak bisa terima. Dia anggap itu satu kegagalan, akhirnya dia bunuh diri. 50% kesuksesan seseorang ditentukan oleh mindset atau keadaan hati. 30% ditentukan oleh pengulangan. Pengulangan, diulang-ulang, itu namanya latihan kan? Saudara ketika latihan, mau Natal, lagu yang mau dinyanyikan, itu kan diulang-ulang. Coba lagi. Itu pengulangan, itu namanya proses. 30% ditentukan oleh apa? Proses, latihan yang terus-menerus akhirnya menjadi skill. Tangkap ini nih. 20% pendidikan. Perlu nggak sekolah? Sekolah perlu. Tetapi pegang perannya cuma 20%. Ambil contoh. Saudara tahu Dr. Eka Cipta Wijaya, pemilik Eka Hospital, itu SD aja kagak lulus. Tapi dia bisa memimpin profesor, dokter, ahli bedah, ahli macam-macam. Karena dia pemilik rumah sakit Eka Cipta. Eka Hospital ya. Saudara bisa lihat, pendidikan itu yang formal hanya pegang peran 20%. Pola pikir memegang peran 50%. Mengakibatkan apa? Orang itu mau belajar ya. Oke, masuk tahun 2024, saya sering katakan, mimpilah yang sebesar-besarnya.